Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi suntik, di mana alat kontrasepsi suntik ini ada dua, suntikan 1 bulan dan suntikan 3 bulan. Nah, kita langsung saja untuk alat kontrasepsi suntik 1 bulan, di mana jenis suntikan kombinasi ini adalah 25 mg depo-metroprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipianot yang diberikan secara injeksi secara IM sebulan sekali Kiclopam dan 50 mg norethindron enatat dan 5 mg estradiol valeat yang diberikan secara IM, yaitu 1 bulan sekali ya. Nah, untuk cara kerjanya suntik 1 bulan, yang pertama menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetralisir sperma terganggu. Terus yang ketiga yaitu perubahan pada endometrium sehingga implementasi terganggu. Nah, yang keempat menghambat transportasi gamet oleh tuba. Nah, di sini ada efektivitas untuk suntik KB 1 bulan, yaitu sangat efektif 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan. Nah, di sini ada keuntungan suntik 1 bulan. Yang pertama yaitu resiko terhadap kesehatan kecil, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukannya pemeriksaan dalam, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat pil lagi. Nah, tapi ada juga kerugian untuk suntik 1 bulan, di mana terjadi perubahan pola haid seperti tidak teratur, perdarahan, bercak atau spotting, atau perdarahan telah sampai 10 hari. Di sini ada juga yang mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan. Nah, keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Terus di sini yang boleh menggunakan suntik 1 bulan. Yang pertama, usia reproduksi, telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak. Terus menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Pasca persalinan dan tidak menyusui, anemia, nyeri haid hebat, haid teratur, riwayat kehamilan ektopik, dan yang sering lupa menggunakan pil kontrasepsi boleh menggunakan suntik 1 bulan. Nah, yang tidak boleh menggunakan suntik 1 bulan, salah satunya hamil atau diduga hamil ya pastinya, menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan, kemudian penyakit hati akut atau virus hepatitis, usia lebih dari 35 tahun, yang merokok, ini yang merokok ya, riwayat penyakit jantung, stroke, atau dengan tekanan darah tinggi. Keganasan pada payudara, pada kelainan payudara juga bisa. Nah, di sini apa sih dan kapan waktu mulai menggunakan suntik 1 bulan? Suntikan pertama dapat diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid, tidak diperlukan kontrasepsi tambahan. Bila suntikan pertama diberikan setelah 7 hari siklus haid, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi lain untuk 7 hari. Bila klien tidak haid, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat, asalkan saja dapat dipastikan ibu tersebut tidak hamil. Nah, di sini untuk cara penggunaan kontrasepsi suntik 1 bulan ya. Suntikan kombinasi diberikan setiap bulan dengan suntikan intramuskuler dalam. Klien diminta untuk datang setiap 4 minggu. Suntikan ulang dapat diberikan 7 hari lebih awal dengan kemungkinan terjadi gangguan perdarahan. Dapat juga diberikan setelah 7 hari dari jadwal yang telah ditentukan, asalkan saja diyakini ibu tersebut tidak hamil, tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain selama 7 hari. Nah, apa sih efek samping dari suntik 1 bulan? Efek sampingnya salah satunya yaitu ada aminore, terus yang kedua bisa mual pusinan muntah, perdarahan atau spotting.
Nah, di sini ada penanganannya untuk amenorrhea dapat kita lakukan, yaitu singkirkan kehamilan. Bila terjadi kehamilan, tidak perlu diberikan pengobatan khusus. Jelaskan bahwa darah haid yang keluar itu tidak terkumpul dalam rahim. Nah, anjurkan klien untuk kembali ke klinik bila tidak haid, masih terjadi masalah. Terus kalau yang untuk mual dan pusing, itu kita pastikan aja tidak ada kehamilan. Bila hamil, rujuk. Bila tidak hamil, informasikan bahwa hal ini adalah hal yang biasa dan akan hilang dalam waktu dekat. Nah, kalau untuk yang perdarahan, penanganannya kita bisa bila hamil rujuk, bila tidak hamil cari penyebab perdarahan yang lain. Jelaskan bahwa perdarahan yang terjadi merupakan hal yang biasa. Bila perdarahan berlanjut dan dikhawatirkan oleh klien, metode kontrasepsi yang lain perlu kita cari untuk konseling ke pasiennya. Nah, tanda-tanda yang harus kita waspadai itu salah satunya ada nyeri dada, nyeri dadanya hebat atau nafasnya pendek. Kemungkinan itu adanya bekuan darah di paru-paru. Sakit kepala yang hebat atau gangguan penglihatannya jadi terganggu, ada stroke, terus migrain hebat, terus tidak terjadi perdarahan spotting selama 7 hari. Itu berkemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, untuk suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan yaitu suntikan KB 3 bulan ini dapat kita berikan selama 3 bulan 1 kali suntik. Nah, suntik KB 3 bulan ini mengandung kontrasepsi. Suntik 3 bulan adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung depo progesteron asetat sebanyak 100 mg. Kontrasepsi suntik ini diberikan setiap 3 bulan sekali dengan cara IM di daerah bokong atau intramuskuler ya. Keefektifannya itu sangat efektif, tidak berhubungan sama suami istri, dapat digunakan oleh perempuan di atas 35 tahun atau perimenopause. Ini biayanya murah dan terjangkau. Terus membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik terganggu, terus menurunkan krisis anemia. Nah, untuk keterbatasan suntik 3 bulan ini, yang pertama, klien akan sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan atau harus kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, tidak boleh diberhentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Nah, yang ketiga, tidak mencegah IMS. Yang keempat, yaitu terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Nah, di sini ada efek samping untuk suntik 3 bulan. Yang pertama, gangguan haid, seperti siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan bercak, tidak haid sama sekali. Yang kedua, yaitu peningkatan berat badan. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Pada penggunaan jangka panjang itu dapat menimbulkan kekeringan vagina, seperti gangguan emosi, libido, gangguan darah, sakit kepala, serta jerawat. Nah, yang boleh menggunakan suntik 3 bulan. Yang tidak boleh menggunakan suntik 3 bulan. Yang pertama yaitu hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua, perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, dapat menerima gangguan haid atau amenorrhea. Yang ketiga, menderita kanker payudara. Dan yang terakhir itu ada diabetes. Kapan sih waktu untuk menggunakan suntik 3 bulan? Nah, waktunya yaitu pada ibu menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan.